Class. On GMath Class episode 2, kita akan membahas tips dan triks khusus tentang exponents and roots atau akar dan pangkat. Kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Oke. Kita mendapat soal, ada suatu bilangan yang cukup panjang. Kemudian ditanya akarnya berapa. Nah, kalau di dalam tes GMath, kita tidak diperkenankan membawa kalkulator dan memakai kalkulator. Jadi bayangkan angkanya bisa berapa aja, bisa panjang sepanjang apapun, dan kita harus mencari akarnya tuh berapa sih. Gimana cara mengerjakannya supaya lebih mudah? Karena GMath itu sebenarnya bukan untuk mencari jawaban yang benar, berapa sih dari pertanyaan ini, tapi mereka melihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Oke, jika kita mendapat suatu bilangan yang harus diselesaikan akarnya, saya tulis kembali di sini sudah. Oke, kita bayangkan bahwa A dikalikan dengan A yang sama dengan 1, 8, 7, 6, 9. Oke, A dikalikan dengan A mendapat suatu bilangan yang akhirnya adalah digitnya angka 9. Berapakah si A sehingga menghasilkan perkalian yang belakangnya digitnya adalah 9? Oke, dari bilangan dari nomor 1 sampai 9, yang menghasilkan angka 9 adalah, yang pertama adalah jika berakhiran dengan angka 3 atau jika berakhir dengan angka 7. Ya, angka yang lain jika dikalikan sesamanya tidak akan menghasilkan belakang 9. Ya. 1 dikali 1, 2 dikali 2, 3 dikali 3 itu belakangnya pasti 9. 4 dikali 4 tidak, 5 dikali 5 tidak, 6 dikali 6 tidak, 7 dikali 7 49, jadi belakangnya 9, 8 dikali 8 tidak, 9 dikali 9 tidak. Seperti itu. Jadi dengan melihat seperti ini aja kita bisa mencoret jawaban, memperkecil jawaban kita. Berarti A possible, B ini sudah pasti tidak possible karena 4 belakangnya, C masih possible, D masih possible. Nah, yang E juga sudah kita coret. Ini berarti tidak possible ya, karena belakangnya 8. Gitu ya. Jadi kita tersisa 3 jawaban, 97, 137 dan 153. Nah, kemudian bagaimana mempersempit lagi nih untuk seperti ini? Jikalau ada tertinggal 3 pilihan seperti ini, yang paling mudah kita lakukan adalah, saya tulis di sini kembali, sisa jawabannya 97, 137, atau 153. Adalah dengan melihat interval di antara ketiganya. Interval di antara ketiganya, berapakah angka yang ada di interval antara 97 dengan 137 yang kita paling mudah untuk menemukan jikalau harus dikalikan double? Paling gampang adalah 97 dan 137, diantaranya ada angka 100. 100 dikali 100 kita gampang. Ya, sekali lagi tanpa kalkulator, yaitu tinggal tambahkan 2 nolnya, berarti 10.000. Kemudian antara 137 dan 153 kita juga punya tengah-tengah, yaitu tengah-tengahnya ada 150. Yang paling gampang 150 dikali 150, kita simpan dulu nolnya, berarti 15 dikali 15 kita mendapat angka 225. Ditambahkan 2 nolnya menjadi 22.500. Jadi karena ini 18.769, berarti angka yang di bawah 100 tidak mungkin, karena pasti hasilnya lebih kecil. Dan angka yang di atas 150 tidak mungkin, karena hasilnya pasti lebih besar dari 22.500. Oke, jadi kita mendapat jawabannya.
Jawabannya yaitu jawaban C, 137. Ya, jadi saya ulang. Kalau ada pertanyaan seperti ini, paling gampang adalah kita eliminir dulu jawaban yang angka di belakangnya jika dikalikan sesamanya tidak sesuai dengan digit paling belakang dari angka yang dicari akarnya tersebut. Kemudian kita mencari interval di mana di antaranya kita mendapat angka-angka yang mudah jikalau kita harus kalikan tanpa kalkulator. Nah, kita akan mempersempit jawaban-jawaban sehingga kita dapat menemukan jawaban yang sebenarnya. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. What is the units digit of the solution of? Ini ada angka ya, 207 pangkat 28 minus 203 pangkat 23. Oke, ini soal matematika dalam bahasa Inggris. Hati-hati, ada istilah juga di sini yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelumnya, yaitu istilah di sini adalah units digit. Units digit apa sih itu? Units digit yang dia tanyakan adalah digit terakhir dari hasil pengurangan perkalian bilangan pangkat ini. Jadi units digit di sini adalah yang ditanyakan adalah bilangan terakhir dari hasil pengurangan bilangan pangkat ini. Oke, ini juga ada cara gampangnya. Jadi sekali lagi tanpa kalkulator kayaknya impossible ya. 207 pangkat 28 dikurangi 203 pangkat 23. Gimana caranya tanpa kalkulator? Gitu ya. Nah, ini dia ada tipsnya untuk yang seperti ini. Oke. Kita tulis dulu di sini untuk yang 207. Saya tulis di sini 207. 207 jika kita pangkatkan 1, maka kita akan mendapat hasil 207. Kemudian jika 207 kita kalikan lagi dengan si 207, yaitu kita punya pangkatnya 2 di sini. Kita akan mendapat bilangan bla 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 yang belakangnya adalah 9. Oke, kita lanjutin dulu. Jika 207 kita kalikan lagi dengan hasil dari 207 pangkat 2 jadi 207 pangkat 3, maka kita akan mendapatkan bilangan 9 dikali 7, yaitu 63 ya. Jadi kita akan mendapat bilangan panjang kemudian belakangnya 3 gitu ya. Dan jika kita 207 dikalikan lagi pangkat 4, maka kita akan mendapat bilangan 3 dikali 7, 21, berarti 1. Oke, kita belum dapat ininya juga, polanya ya. Kita lanjutkan. Kemudian 207 jika kita pangkatkan dengan 5, nah ini udah 1 nih. 1 dikali 7 pasti kita mendapatkan lagi 7. Nah ini udah berpola nih. 7 kita ketemu lagi dengan 7. Jadi setelah pangkat 4 dia akan mengulang lagi 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk 207 pangkat 28 kita akan mendapatkan bilangan yang panjang dan kita tidak perlu tahu juga itu apa dan tidak perlu kita hitung juga itu apa, namun belakangnya pasti mengikuti pola ini. Jadi kalau ini 1, 2, 3, 4 kemudian akan berputar kembali 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 28. Kita akan mendapat ketika pangkatnya 28 maka unit terakhirnya akan diakhiri dengan angka 1. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Nah, untuk hal yang sama kita lakukan untuk si 203 pangkat 1 berarti tetap 203. Kemudian 203 pangkat 2 itu kita akan mendapat sebuah number yang diakhiri dengan angka 9.
Kemudian 203 pangkat 3, kita akan mendapat nomor yang diakhiri dengan yes, 7. Kemudian 203 pangkat 4. Nah, kita akan mendapat nomor lagi yang diakhiri dengan 1. Dan di 203 pangkat 5, kita akan mendapat yang diakhiri dengan yes, dia kembali lagi ke 3. 3 kembali lagi ke 3 setelah pangkat 5. Jadi 203 pangkat 23 kita akan mendapat sebuah bilangan yang panjang, dan sekali lagi kita tidak perlu tahu itu apa karena yang kita pedulikan hanya digit terakhirnya saja. Oke, karena 23 hati-hati ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ketika 23 kali kita akan mendapat angka bla 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 7. Oke, lalu kita tinggal masukkan ke sini 207 pangkat 28 dikurang 203 pangkat 23, kita akan mendapatkan bilangan panjang yang diakhiri dengan angka 1 dikurang bilangan panjang yang diakhiri dengan angka 7. Yes, jadi nanti kita akan mendapatkan sebuah bilangan panjang yang diakhiri dengan 1 dikurang 7 ya, penjumlahan ke bawah aja. Berapa di depannya kita tidak peduli, sekali lagi kita akan dapat angka yes, 4. Oke, jadi jawaban untuk soal seperti ini adalah 4. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, what is the greatest prime factor of 2 pangkat 21 minus 2 pangkat 18. Nah, di sini sekali lagi ada istilahnya yaitu prime factor. Nah, karena kita lagi ngomongin tentang exponent and roots atau akar dan pangkat, prime factor di sini maksudnya adalah bilangan yang di bawah, bilangan yang mengalikannya. Greatest yang paling besar, nanti kita lihat sama-sama. Nah, kalau dapat soal seperti ini, kita jangan lupa kita punya rumus ya, rumus persamaan, yaitu saya tulis dulu di sini. Jika kita punya persamaan A plus B sama dengan C, maka X pangkat C sama dengan X pangkat A plus B sama dengan X pangkat A kali X pangkat B. Begitupun kita punya rumus, jika kita punya rumus AN plus AP, berarti kita bisa pecah menjadi AN plus P. Oke, ini kita ingat dulu. Oke, kita bisa lanjut ya. Untuk yang seperti ini kita tinggal menjabarkannya seperti kita mengerjakan soal persamaan aljabar. Oke, kita coba di sini. 2 pangkat 21 dikurang 2 pangkat 18. 21 kita pecah menjadi 18 yang sama. Di plus 3 minus 2 pangkat 18. Ini kita bisa satukan jadi 2 pangkat 18 dikalikan dengan 2 pangkat 3 dikurang 1. Ya, jadi 2 pangkat 18 dikalikan dengan 2 pangkat 3, kita bisa hitung 8 dikurang 1. Jadi 2 pangkat 18 dikalikan dengan yes, 7. Oke. Nah, kita kembali ke soal prime factor. Prime factor sekali lagi adalah angka yang besarnya. Jadi bukan angka yang pangkatnya, tapi angka yang besarnya. Angka besarnya kita punya 2 di sini, yaitu 2 dan 7. Dia menanyakan yang greatest. Jadi jawaban dari soal ini adalah yes, D7. Oke. Sekian untuk episode 2 ini, yaitu tips and trick dalam mengerjakan soal GMAT tentang akar dan pangkat. Semoga mendapat insight baru dan semoga berhasil dalam pelajaran dan tes kamu ya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe Best Tutor YouTube channel untuk menyaksikan video-video kami selanjutnya. Thank you.